Oke, gue ingetin video ini full spoiler. Jadi film yang bakal gue bahas kali ini berjudul The Green Inferno 2013. Buat bocil-bocil, gue saranin jangan menonton video ini atau menyimak video ini, apalagi menonton film aslinya, karena bisa bikin kalian mual dan merusak mental kalian. Sedikit tentang cerita ini, di mana sekelompok mahasiswa yang mempunyai misi untuk menggagalkan eksploitasi hutan justru berujung maut. Oke, sebelum ke ceritanya, kalian bisa aktifin dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita. Film dimulai dari sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo, hingga membuat cewek yang bernama Justin terbangun karena kebisingan. Dia pun otomatis langsung mengecek keadaan di luar, dan ternyata sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan demo. Beberapa saat kemudian, Justin pun menuju kampus bersama temannya. Dia pun kembali memperhatikan cowok yang bernama Alejandro, dan tiba-tiba pupuslah harapan Justin. Singkat cerita, Justin pun sudah berada di dalam kelas kuliahnya, di mana di dalam mata pelajaran tersebut sedang membahas sekaligus menjelaskan tentang peristiwa unik sekaligus mengerikan. Menceritakan ada sebuah suku yang mempunyai ritual di mana banyak kaum perempuan yang disunat kelaminnya dengan secara sadis, dengan menggunakan cerulit dan alat tajam lainnya seperti kaca maupun batu yang dilancipkan. Dan lebih parahnya lagi, penyembuhannya itu dengan cara merapatkan kakinya lalu diikat sampai nantinya kering sendiri, itu pun kalau selamat ya guys. Setelah mendengar peristiwa tersebut, Justin pun langsung menjelaskan bahwa dia mempunyai ayah seorang pemimpin PBB dan itu bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Dosen itu pun menjawab bahwa itu tidak semudah membalikan telapak tangan dan butuh beberapa aliansi dan pengacara lainnya. Karena peristiwa ini terjadi di beberapa negara seperti negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Setelah selesai dalam mata pelajaran itu, tiba-tiba ada pria gendut yang menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai Joan. Justin pun diberikan sebuah brosur yang dimana itu adalah ajakan perkumpulan aktivis mahasiswa yang akan membahas sebuah misi tentang penggagalan eksploitasi hutan. Karena yang mengadakan kegiatan itu adalah Alejandro, Justin pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah pulang, Justin pun terlihat diajak dinner oleh sang ayah. Secara bapaknya adalah orang penting, terpandang di mana dia adalah seorang pemimpin PBB. Justin pun langsung sumringah dan menghabiskan makanan itu. Singkat cerita, Justin pun datang ke acara perkumpulan aktivis mahasiswa tersebut, di mana acara itu dipimpin langsung oleh Alejandro, yang membahas tentang kepedulian dan keselamatan terhadap suku asli pedalaman yang hampir punah oleh perusahaan-perusahaan industri yang memanfaatkan lahan hutan untuk mengambil gas alamnya, sekaligus membabat habis secara ilegal, hingga merusak tempat huni suku pedalaman tersebut, yang lama-kelamaan akan hilang dan punah. Di tengah pembahasan, Justin tiba-tiba mengucapkan sebuah pertanyaan. Apakah kita di sana akan berdemo atau melakukan aksi mogok makan? Sontak Alejandro langsung tersinggung oleh pertanyaan tersebut dan langsung menyuruh Justin untuk keluar. Keesokan harinya, terlihat Justin mencoba untuk menemui Alejandro untuk meminta maaf sekaligus bergabung kembali. Karena kasihan dan membutuhkan Justin juga, akhirnya Alejandro memaafkannya. Pembahasan kedua pun dimulai. Lebih detailnya lagi, Alejandro menjelaskan bahwa kegiatan yang akan mereka lakukan nanti pasti akan banyak ancaman dari pihak-pihak industri dan balat-balat bersenjata. Alejandro pun berniat untuk merekam kegiatan tersebut dan menyiarkannya secara langsung. Jika terjadi apa-apa, akan disaksikan langsung oleh seluruh dunia, di mana bisa menggagalkan eksploitasi tersebut.
Keesokan harinya terlihat Justin sedang makan malam dengan temannya yaitu Kelly. Dan temannya berkata, "Hei Justin, ini hal gila, apakah tidak ada cara lain? Kegiatan ini bisa saja mengancam nyawamu." Justin pun akhirnya tetap kekeh. Karena sudah terlanjur basah, dia pun meyakinkan temannya tersebut. Keesokan harinya sebelum berangkat, Justin pun ditelepon oleh sang ayah dan memberitahu bahwa negara Peru adalah negara berbahaya untuk dikunjungi. Saking terburu-burunya, Justin pun langsung mematikan teleponnya dan langsung berangkat menemui teman-temannya. Dan lagi-lagi karena bakal ditinggal, Kelly pun langsung memeluk Justin dan lagi-lagi memperingati Justin untuk selalu berhati-hati. Dan Justin pun lalu pergi. Dan singkat cerita, Justin pun dan rombongan sampai ke tempat tujuan dan langsung disambut oleh teman Alejandro yang bernama Carlos. Dan di tengah perjalanan pesawat, ada si kakak cantik bernama Ami terlihat meminum obat antimo untuk mencegah mabuk perjalanannya. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat lain dan langsung disambut oleh Abang Bentor alias beca motor. Dan kerennya motor itu mirip RX King, keren dah. Dan di perjalanan pun mereka disuguhi pemandangan yang sejuk dan elok. Dan setelah dalam perjalanan tersebut, mereka pun sampai. Mereka pun terlihat singgah di sebuah restoran dan makan-makan sejenak. Secara perjalanan jauh bro. Dan tiba-tiba terlihat Carlos memberikan rumput hijau kepada Lars. Lars pun langsung kegirangan. Di situ Alejandro kembali menegaskan, kalian di sini datang sendiri dan ikut sendiri atas kemauan kalian sendiri, dan jika ingin pulang silahkan. Di sana banyak ancaman, jika ada satu yang tertembak maka semua akan tertembak. Tapi tenang, kita mempunyai senjata handphone untuk menyiarkan langsung kegiatan yang mereka lakukan. Dan akhirnya karena tanggung, akhirnya mereka pun langsung melanjutkan. Dan akhirnya mereka pun sampai di dermaga penyeberangan untuk diantar menggunakan perahu kecil. Di tengah perjalanan pun Justin dan kawan-kawan sejenak mengabadikan pemandangan indah di hutan Amazon tersebut. Dan tiba-tiba terlihat seekor macan kumbang yang sedang berjemur di sebuah batu. Dan Carlos pun berkata bahwa itu pertanda baik buat kita dan pertanda buruk bagi mereka yang mempunyai niat jahat. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan dan mereka pun langsung bersiap-siap menggunakan baju yang mirip para pekerja. Dengan hati-hati mereka pun mengintai keadaan sambil mempersiapkan topeng untuk menutupi identitas mereka. Dan setelah para pekerja sedang lengah, mereka pun masuk dan mulai melakukan aksinya. Mereka pun mulai mengeluarkan bom rakitnya dan tidak lupa memasang rantai dan gembok ke badan mereka. Dan seketika bom pun meledak. Karena mendengar suara ledakan, para penjaga bersenjata pun berdatangan dan memeriksa mereka. Sialnya, gembok yang dipakai Justin tidak bisa dibuka, dan dia pun histeris ketakutan ketika kepalanya akan didor. Dan dengan sigapnya, temannya langsung menyiarkan kejadian tersebut dan berkata, Justin adalah anak dari pemimpin seorang PBB dan kalian disaksikan oleh seluruh dunia. Dan kalian semua akan ditangkap. Karena mendengar hal itu, mereka pun langsung seketika menghentikan aksinya dan menyuruh pulang aktivis tersebut dan diantar oleh para tentara menggunakan pesawat kecil. Dan ternyata Carlos terlihat menyuap uang ke pemimpin tentara tersebut. Di tengah perjalanan pulang menggunakan pesawat kecil, Justin terlihat kecewa dan murung karena dia hanya dijadikan tameng dalam kegiatan tersebut oleh nama besar ayahnya. Dan kejadian sesungguhnya pun dimulai.
Dalam perjalanan pulang, sialnya pesawat yang mereka tumpangi terlihat oleng dan akhirnya jatuh. Dan ketika mereka tersadar dari peristiwa tersebut, mereka langsung terlihat histeris. Seketika suasana mulai hening dan seperti ada pergerakan mencurigakan. Pada akhirnya, pacar Alejandro mulai mencari tahu dan seketika tewaslah sudah pacar Alejandro. Dan ternyata itu adalah anggota suku tersebut, di mana mereka pun berlarian untuk menangkap semua aktivis tersebut. Dan ketika tersadar, Justin pun langsung terkejut karena sudah berada di perahu kecil yang didayung oleh para suku kanibal. Dan teman-temannya pun dibawa juga bersamanya. Mereka pun sadar bahwa mereka telah disambut oleh suku kanibal dan mereka pun histeris. Ditambah banyak tulang sisa manusia yang terlihat di sana. Dan akhirnya mereka pun diarak masuk. Seketika datanglah sosok nenek tua. Kita panggil saja Maerot. Dia salah satu geng ataupun gegeduk di suku tersebut. Dan akhirnya mereka pun dimasukkan ke kandang bagong. Di sisi lain, Jonah terlihat diberikan ramuan. Dan lalu Jonah pun dibaringkan untuk dipotong-potong dan dijadikan santapan pertamanya. Seketika, Maerot itu pun langsung mencongkel mata Jonah dan menyantapnya. Terlihat ada seorang anak kecil dari suku tersebut menatap Justin dengan wajah yang terlihat berbeda. Singkat cerita, dari kejauhan terlihat mayat Jonah tadi langsung dimasukkan ke dalam oven tungku dan disantap secara beramai-ramai. Saking mualnya, Ami terlihat langsung mules dan seketika dia pun langsung berak di kandang tersebut. Dan tak terasa malam pun tiba. Terlihat mereka sedang bercekcok ria, di mana di balik kegiatan misi kemanusiaan ini ada kebohongan yang terbongkar dari mulut Alejandro yang membuat mereka pun kecewa terhadap Alejandro. Saking frustasinya, Samantha pun nekat kabur lewat pagar atas, yang dimana dia pun ketahuan dan teribius. Dan pagi pun tiba, terlihat dari awal sosok anak kecil tersebut kembali menghampiri Justin. Tak lama kemudian, si Babagug Hideng datang dan menarik ketiga wanita tersebut, yang dimana masing-masing dari mereka akan diperiksa keperawanannya dan akan dicolok-colok oleh si Maerot tersebut. Dan ternyata hanya Justin yang masih perawan, dan dia pun dibawa dan dipisahkan. Sisi lain, Samantha pun kembali mencoba untuk kabur, guna mencari bantuan menuju perahu kecil di pinggir sungai, di mana sebagian dari mereka mengalihkan penjagaan suku tersebut dengan melemparkan sebuah handphone yang dibunyikan. Dan Samantha pun berhasil kabur. Terlihat Justin yang tadi dipisahkan pun dikembalikan lagi ke kandang tersebut. Di tengah rasa lapar, tiba-tiba para suku tersebut pun membawakan makanan kepada mereka. Saking lapar bercampur jijik pun, mereka tetap melahapnya. Dan ternyata Ami menyadari bahwa yang mereka makan tersebut adalah daging dari temannya sendiri. Saking frustasinya, Ami langsung menggorok lehernya sendiri. Dan disitu pun Lars mempunyai ide untuk memasukkan rumput hijau ke mulut Ami, guna ketika suku tersebut menyantap daging Ami, mereka pun akan seketika teler, di mana mereka punya kesempatan untuk kabur. Dan terlihat parahnya lagi, di tengah situasi kacau, terlihat Alejandro sedang masturbasi yang membuat mereka semakin geram.
Singkat cerita, terlihat suku tersebut pun sedang mengolah dan berpesta daging ami. Dan benar saja, seketika mereka pun teler dan terjatuh sempoyongan. Ketika Justin dan Daniel sudah kabur keluar pagar, terlihat Alejandro membius Lars. Untuk menjadikan tameng Alejandro sembari menunggu bantuan. Terlihat makin keterlaluan aja si Alejandro. Singkat cerita, Justin dan Daniel pun sampai di tepi sungai, sambil mencari titik pesawat mereka jatuh. Dan tak terasa, hari pun sudah larut malam. Di situ mereka pun menemukan bangkai pesawat, bersama sisa-sisa mayat temannya mereka. Lalu di situ pun mereka mendengar suara ponsel berbunyi di dalam kantong celana Kara yang sudah tewas. Dan di saat mereka akan mengambil ponsel tersebut, tiba-tiba suku tersebut sudah mengepung mereka. Alhasil mereka tertangkap kembali. Di sisi lain, karena efek dari rumput hijau tadi, membuat mereka pun play dan semakin lapar hingga mengejar-ngejar dan melahap Lars secara hidup-hidup. Seperti di film zombie gitu guys. Keesokan harinya, Daniel terlihat langsung dieksekusi dan terlihat dibaluri oleh kotoran hewan, di mana untuk memancing semut hutan agar menggigiti Daniel hingga sekarat. Di sisi lain, ketika Justin sedang diikat untuk dieksekusi, tiba-tiba anak kecil yang baik hati tersebut melepaskan tali ikatan Justin dan menyelamatkan Justin sekaligus memberitahu jalan keluar dari neraka tersebut. Sialnya, di tengah perjalanan, Justin pun bertemu macan penunggu hutan tersebut. Tapi binatang tersebut terdiam. Ketika Justin berhasil keluar, tiba-tiba dia terkejut oleh suara tembakan di mana itu adalah para penjaga sedang menembaki para suku tersebut. Alias sedang berperang gitu guys. Dan akhirnya Justin pun diselamatkan menggunakan helikopter. Di sisi lain, terlihat Alejandro yang masih tertinggal di sana, karena itu adalah kesalahannya sendiri dan keburukannya sendiri. Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari gua. Dan jangan lupa nantikan spoiler-spoiler film selanjutnya dari gua. Tentunya bakal seru-seru dah. Oke, wassalamualaikum. Bye-bye.